sebagainya. Ya, oke, kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, seberapa kami yang ada malam hari ini, untuk bisa bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan sharing tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang Kau kehendaki, Engkau ingatkan bagi hidup kami, itu akan menolong kami untuk semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Berkati teman-teman kami yang belum sempat pada malam hari ini hadir. Tuhan berkati mereka dalam segala kesibukan mereka. Tuhan tolong mereka semua, sehingga di hari ke depan boleh bersama-sama dengan kami bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman sekalian, seberapa yang ada ya, kita sharing-sharing aja malam hari ini, bertanya dan apalagi itu ya. Karena kalau saya bawa renungan rasa-rasanya kurang pas, karena jumlah kita tidak banyak, terus WL-nya juga tidak ada dan lain sebagainya. Nah, saudara, ada yang semua kita di sini ya, semua mungkin kecuali yang belum ya, saya tidak tahu apakah mungkin pernah apalagi tidak. Saya yakin dan percaya bahwa sebagai anak-anak muda pernah yang namanya jatuh cinta ya. Baik itu laki-laki kepada wanita maupun sebaliknya wanita kepada laki-laki itu pernah ya. Sekalipun pada umumnya wanita sulit untuk mengungkapkannya. Tetapi itu lebih kepada perasaan. Itu yang saya pahami, yang sudah saya pelajari, dan itu yang saya mengerti bahwa memang lebih kepada perasaan. Dan kalau laki-laki itu biasanya langsung atau to the point aja ya. Tidak basa-basi biasanya. Dan itu juga yang mungkin pernah atau awal terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita pertama mengenal Tuhan Yesus. Ya, jatuh cinta kepada Tuhan itu bagaikan seorang yang sedang jatuh cinta kepada seseorang, kepada wanita atau laki-laki. Itu yang namanya cinta mula-mula atau kasih mula-mula kepada Tuhan. Ya, kasih mula-mula itu biasanya sangat-sangat identik dengan yang namanya kesetiaan, identik dengan eh, pengorbanan dan lain sebagainya. Ya, tetapi terkadang cinta mula-mula ya, kalau di konteks kita kepada di kekristenan kita itu jatuh cinta pertama itu dalam kekristenan biasanya disebut dengan kasih mula-mula atau cinta mula-mula. Nah, itulah kasih mula-mula ya. Nah, dalam perjalanannya teman-teman sekalian terkadang cinta mula-mula itu hilang ya, atau bisa dikatakan pudar, bisa dikatakan tidak lagi bersemangat dan lain sebagainya. Itulah namanya cinta mula-mula. Tidak bersemangat dan lain sebagainya. Itu disebabkan oleh berbagai hal. Nah, contohnya seseorang yang sudah begitu mencintai Tuhan awalnya, sungguh-sungguh beribadah, ya, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh baca Alkitab, sungguh-sungguh berdoa, ya, itu yang namanya cinta mula-mula ya, sungguh-sungguh. Ya, tidak peduli itu hujan, tidak peduli itu halangan apapun, diterobos. Dan begitu juga kalau yang namanya cinta ya, saya rasa kalau teman-teman ya, yang namanya sudah cinta, waduh, luar biasa. Dia perjuangkan sampai mati-matian, seperti yang tadi yang dijelaskan oleh Bang Triaman, dia berjuang sampai datang ke rumah ya untuk meminta izin dan lain sebagainya. Itu yang namanya cinta mula-mula. Tetapi apakah itu kekal ya? Pasti ada dinamikanya, teman-teman sekalian. Nah, demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan.
terkadang dinamikan iman kita itu awal-awal dengan sungguh-sungguh, begitu bergebu-gebu untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanannya terkadang iman ini mundur, kendor, pudar, dan lain sebagainya. Kira-kira menurut teman-teman semua pada malam hari ini, apa sih penyebabnya hilangnya cinta mula-mula dalam kapasitas kita sebagai orang Kristen ya? Berbeda kalau namanya cinta, tapi ini berbicara tentang kasih mula-mula. Nah, mengapa seseorang ini tiba-tiba awal-awalnya sungguh-sungguh, awalnya setia beribadah, setia membaca Alkitab, setia melayani Tuhan, tetapi di dalam perjalanan bahkan dia tidak lagi kelihatan di dalam persekutuan, ya, di dalam gereja, di dalam pelayanan tidak ada lagi. Itu bisa disebabkan oleh karena apa? Mungkin teman-teman bisa menyeringkan ke kita seperti apa? Silakan. Mulai dari Bang Triaman, Irman, Yana, silakan bisa bisa di ini apa namanya? Diseringkan kepada kita malam hari ini penyebab seseorang itu bisa apa namanya? Hilangnya cinta mula-mula atau kasih mula-mula kepada Tuhan. Mungkin silakan, ayo, aduh, ya. Selamat malam, Mesti. Mesti ini laki-laki atau cowok ya? Mohon maaf, Cowok, Bang, maaf saya. cowok. Oke, selamat malam Bang Mesti. Ayo silakan Bang Triaman dulu atau Irman dulu. Mana yang duluan? Iya, Ya. itu kenapa? Kenapa seseorang itu tiba-tiba dulu begitu setia kalau kita melihat waduh dia nggak tidak peduli lah pokoknya harus datang beribadah harus apa kalau doa pagi itu biasanya ya kalau doa pagi itu yang lain bangun jam 5 dia udah bangun setengah 5 ya itu kenapa kok tiba-tiba dalam perjalanannya nggak ada lagi yang kayak gitu pengennya kita melihat dia menjadi contoh buat kita tiba-tiba hilang nah ini ini disebabkan oleh karena apa atau mungkin 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 juga teman-teman pernah merasakan hal yang sama ya mungkin bisa diseringkan kepada kita semua malam hari ini silakan 2 menit aja 2 menit 1 menit silakan. Oke, dari saya. Em, saya nggak mau menceritakan orang, tapi saya ambil dari pribadi saya sendiri. Saya seperti itu sejak penyebabnya sih karena kerja ya. Karena di lingkungan kerja itu apalagi kita kerjanya sama orang muslim ya. Jadi apa kerjanya nggak ada libur. Terus karena udah terbiasa hal seperti itu, jadi kayak udah terbiasa. Bukan nggak mau juga sama apa beribadah lagi, bukan nggak mau. Cuman karena suatu faktor dalam pekerjaan itu yang menyebabkan kita nggak sempatkan untuk beribadah ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan seperti yang biasa kita lakukan. Nah, itu bisa jadi penyebab faktor pekerjaan juga. Terus di faktor lainnya itu pergaulan juga. Dari pergaulan, mungkin pergaulan kita dengan uh, lingkungan bisa juga mempengaruhi kita untuk menjauh di hadapan Tuhan ya. Saya juga pernah merasakan hal itu di mana sekitar 1,5 tahun lebih saya tidak beribadah, saya tidak kayak mana mengikuti perkumpulan-perkumpulan itu lagi, sebab faktornya pekerjaan saya yang nggak bisa saya kayak mana elakan ya, karena pekerjaan juga suatu kesempatan buat saya untuk tak bisa harus berhenti di pekerjaan itu. Jadi mau tidak mau saya harus mengerjakan itu dan memang faktor
akhirnya itu menyebabkan kita jarak saya dengan Tuhan itu jauh sekali, bisa dibilang jauh sekali, karena bisa dihitung dalam beberapa bulan, bisa ibadah bisa enggak. Jadi itu yang menyebabkan, kalau secara yang saya alami dari faktor, yaitu satu tadi faktor pekerjaan dan faktor pergaulan juga sih yang menyebabkan jauh dengan Tuhan. Tapi kembali lagi kembali lagi yang bisa kita rasakan saat itu, yaitu ketenangan itu nggak ada. Pasti yang banyaknya khawatir, was-was, tapi puji Tuhan sekarang saya kalau nggak ada kayak mana ya, sharing-sharing, kayak nggak mau ibadah, kayaknya nggak ada tentram gitu. Jadi sekarang saya kembali merasakan kedekatan dengan Tuhan itu. Ya mungkin nggak jauh perbedaan sih dari pengalaman sendiri, saya ambil dari kisah saya sendiri. Mungkin itu ya Bang, dari saya Baik, yang terima kasih. Silakan yang lain, Bang Triaman, Yana, Ellen, atau Bang Mesti, silakan. Mengapa seseorang itu bisa tiba-tiba yang setia kepada Tuhan, atau dalam bahasa kekristenan kita, apa namanya, hilangnya kasih mula-mula itu kenapa? Itu bisa terjadi karena apa? Tadi si saudari Irma sudah apa namanya menjelaskan kepada kita bahwa faktor pekerjaan itu juga menyebabkan seseorang yang awalnya sungguh-sungguh beribadah bisa apa namanya tidak setia kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau menurut saya itu apa namanya, karena tuntutan ya, bukan karena bersifat pribadi, karena harus mengerjakan pekerjaan ya. Ya. Jadi karena tuntutan pekerjaan itu harus, karena kita harus memilih mana yang lebih utama ya. Dan yang kedua tadi karena pergaulan. Nah, ini salah satu ya, salah satu penyebab juga seseorang bisa hilangnya cinta mula-mula. Ini salah satu ya. Tapi nanti saya akan jelaskan menurut apa yang saya pahami. Nah, mungkin Bang Triama ada? Sebelah. Ellen? Belum ada ya? Oke. Nah, baik. Teman-teman sekalian, itu seseorang bisa pudarnya kasih mula-mula itu disebabkan oleh berbagai hal sebenarnya. Tidak hanya karena pergaulan, tidak hanya karena pengaruh-pengaruh lingkungan, tetapi ketika keinginannya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Ketika keinginan seseorang tidak sesuai dengan harapan, dia sudah berharap tadi bahwa ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku akan mendapatkan ini. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak menjawab doanya. Ketika dia berharap kepada Tuhan, ketika ada masalah, dia menghadapi masalah. Ternyata penyelesaiannya tidak tepat waktu, dan dia berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Yang muncul adalah mempersalahkan Tuhan. Ketika seseorang tidak sesuai dengan keinginan apa yang dia harapkan, itu menyebabkan dia hilangnya kasih mula-mula tadi. Ketika harapan dia sudah berharap tadi, oke. Apalagi kalau dia memegang janji Tuhan, bagi setiap yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Dan ketika harapan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mudah berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Bahkan yang lebih parah lagi teman-teman sekalian, ada yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada dalam hidup saya. Dan pada akhirnya ketika cinta mula-mula itu sudah hilang dalam dirinya, fatal itu bisa terjadi oleh karena bunuh diri dan lain sebagainya. Makanya perlu berhati-hati dengan harapan. Ya. Makanya Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita itu tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada yang namanya pergumulan.
Kalau Tuhan mengizinkan kita itu dalam posisi yang namanya pergumulan, dalam masalah, itu Tuhan punya rencana yang terbaik yang disediakan bagi kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu mempersalahkan Tuhan atau tidak perlu mempersalahkan keadaan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kesungguh-sungguhan hati kita untuk datang kepada Dia. Nah, selanjutnya, mengapa kasih mula-mula atau hilangnya kasih mula-mula ini disebabkan oleh karena apa? Karena melihat perilaku pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang sedang mengarahkan dia, yang sebelumnya dia berharap bahwa orang ini, ya, orang ini akan menolong saya, akan memberikan solusi kepada saya, atau akan membimbing saya di dalam kebenaran. Ternyata pada faktanya dalam perjalanannya tidak sesuai dengan harapannya. Contoh salah satu. Ketika khotbah gembala tidak sesuai dengan selera kita. Ketika khotbah gembala di mimbar ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berharap bahwa hari ini saya mendapat berkat firman Tuhan tentang pengampunan. Ternyata yang dikhotbahkan oleh gembala adalah neraka. Nah, hati kita pasti tidak terima. Dan ketika hal ini sudah menumpuk di dalam diri seseorang, dan dia berkata bahwa, wah, tidak perlu lagi datang ke gereja, wes. Tidak perlu lagi datang beribadah kepada Tuhan. Tidak perlu lagi untuk mendengar khotbah itu, tidak perlu, wes. Yang selanjutnya bahwa berkaitan dengan pergaulan tadi yang disampaikan oleh Rima dengan lingkungan. Ya. Hilangnya cinta mula-mula disebabkan oleh karena gereja menganggap gereja bukan tempat yang cocok buat dia. Kenapa? Karena di dalam gereja ternyata ada yang namanya geng-geng, ada yang namanya kupul-kupulan. Dalam gereja ternyata ada yang namanya gosip-gosipan. Di dalam gereja ternyata ada yang namanya saling lirik-lirik, saling jelek. Apalagi yang namanya kalau anak-anak muda ya. Ketika dia datang sendiri ke dalam gereja, yang lain sudah bergandengan tangan, sudah ada yang digandeng. Siapa yang bilang kemari ada namanya Bahari Bale, dia datang sendirian. Wah, itu berat sekali datang. Akhirnya dia berkata bahwa wes gereja ini tidak cocok buat saya. Bukan tempat saya untuk datang beribadah di sini. Mending saya cari tempat lain atau mungkin tidak mau lagi datang beribadah kepada Tuhan. Itu yang namanya cinta mula-mula bisa terjadi. Oleh karena apa? Karena keinginannya tadi tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Ya. Nah, selanjutnya, ya, hilangnya cinta mula-mula ketika keadaan sudah mulai nyaman. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman sekalian. Kenyamanan di dalam kehidupan manusia ini bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Bisa saja kita lupa siapa Tuhan dalam hidup ini. Ketika keadaan sudah mulai nyaman dan maka kita berkata bahwa tidak perlu lagi datang beribadah. Ketika sudah mulai kecukupan semua, ya, baik itu makanan, kebutuhan secara fisik, keuangan sudah mencukupi, apalagi kalau terlahir dari keluarga orang kaya, maka kenyamanan itu akan mendukung kita untuk tidak lagi mengambil kesempatan di dalam pelayanan. Mengambil kesempatan untuk tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau sudah dalam keadaan nyaman, maka tidak perlu lagi datang kepada Tuhan. Doa pun tidak perlu lagi, wes. Apalagi yang saya butuhkan? Kalau sudah nyaman kan tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita perlu butuhkan kepada Tuhan? Tidak ada. Ya. Seringkali zona nyaman itu membawa kita ke dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Saudara, ketika saya masih menjalani kuliah S1, ketika saya masih mulai masuk di asrama, dan saya masih ingat sekali bahwa ketika saya berdoa itu, aduh, air mata itu setiap berdoa meleleh terus. Tetapi di dalam perjalanannya Tuhan sudah menjawab doa-doa saya, uang kuliah lancar, uang asrama lancar, uang jajan sudah tersedia. Akhirnya berdoa itu sudah tidak ada lagi.
ya, bersekutu dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Bahkan teman-teman saya berkata kepada saya, loh, dulu kamu kan kami lihat kamu menjadi contoh buat kami untuk doanya, jam bangunnya. Kok sekarang kok tambah kurang ya, katanya seperti itu. Nah, ini keadaan yang nyaman ini membuat kita lupa siapa kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika sudah di dalam keadaan nyaman, kita harus mengoreksi, melihat apakah di dalam kenyamanan saya ini, di dalam keberadaan saya ini, apakah memang Tuhan itu nomor satu di dalam kehidupan saya, atau justru nomor sekian Tuhan di dalam kehidupan saya. Tetapi kalau sudah menjadi keadaan nyaman, ya, maka hidup kita seharusnya itu akan lebih sungguh-sungguh lagi, akan lebih bersemangat lagi, akan lebih lebih dekat lagi kepada Tuhan. Artinya apa? Kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh kenyamanan atau ketidaknyamanan sekalipun. Ya, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap memperhatikan kita. Itu di dalam keadaan kenyamanan. Nah, selanjutnya, saudara, mengapa terkadang cinta mula-mula ini bisa hilang dalam kehidupan kita? Ya, ketika hati sudah mulai kecewa. Ya, ketika hati sudah kecewa dengan seseorang, dengan gembala, dengan pemimpin organisasi, dengan siapapun dia, itu akan tidak mudah bagi kita untuk melakukan kasih lagi. Yang dulunya sangat memperhatikan orang lain, yang dulunya sangat mengasihi, yang dulunya sangat memberikan pengampunan kepada orang, ketika ada yang salah, dia selalu, ya tidak apa-apa, mohon maaf. Tetapi ketika sudah mulai hati ini sudah mulai kecewa dan tidak mau menerima dengan keadaan yang ada, ya, akhirnya mengasihi itu sudah mulai pudar. Kasih itu sudah tidak ada lagi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika hati sudah mulai kecewa, maka untuk datang beribadah itu sudah tidak ada lagi. Ya. Jangankan untuk melayani Tuhan, berdoa saja tidak ada lagi. Jadi itu penyebab yang saya pahami, bahwa ketika kasih mula-mula itu sudah mulai pudar dalam kehidupan manusia, itu disebabkan oleh karena harapan yang tidak sesuai dengan keinginan, ya, keadaan nyaman, dan juga ketika hati ini sudah tidak lagi nyaman, sudah mulai kecewa, itu bisa membuat seseorang lupa akan Tuhan, lupa akan pelayanan, lupa akan janji-janjinya kepada Tuhan. Ya, kalau dulu, ya, mungkin teman-teman pernah berjanji kepada Tuhan, ya, dan itu pernah saya waktu saya kuliah. Tuhan, jikalau Engkau mengasihi saya dan memberkati saya, mencukupi segala kebutuhan saya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, bahkan perpuluhan saya pun saya akan berikan Tuhan. Bahkan nanti teman-teman yang di sebelah saya yang tidak punya, saya akan perhatikan. Tetapi pada faktanya teman-teman sekalian, ya, ketika sudah diberkati Tuhan, sudah mencukupi semua, lupa ya tadi apa yang dijanjikan tadi. Bahkan teman yang di sebelahnya pun, ya, teman yang ada di sebelah asramanya pun, yang tidak punya sabun, ya, nggak diperhatikan, lupa akan janji. Jadi terkadang kita di dalam doa kita itu terlalu melampaui apa yang kita pikirkan. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ketika kita sudah mengambil satu komitmen untuk mengasihi Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan sekedar kontribusi saja. Ya. Mengasihi Tuhan itu adalah segenap
hati. Mungkin kita perlu membaca ya. Kita perlu membaca di Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Satu ayat saja sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Semoga tidak salah ya. Markus 12 ayat yang ke-30. Ya, betul. Ya, saya akan baca untuk kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Seluruh kehidupan ini tidak ada yang tersisa. Ya. Tidak ada yang kita tinggalkan untuk keuntungan diri sendiri. Tidak ada yang kita tinggalkan untuk orang lain atau untuk pasangan kita. Tetapi totalitas terlebih dahulu adalah Tuhan. Yang sering salah adalah mengasihi Tuhan hanya sebagai kontribusi saja. Berkontribusi artinya apa? Supaya terlihat sebagai orang percaya, sungguh-sungguh, dilihat orang sungguh-sungguh, ya. Dia datang beribadah, setiap beribadah. Kalau ada kalau ada pengorbanan dia berkorban. Ya. Kalau ada kerusakan di gereja dia memperhatikan. Kalau ada yang kotor sangat memperhatikan. Tetapi segenap hatinya itu tidak betul untuk Tuhan. Itu yang namanya mengasihi Tuhan hanya sekedar kontribusi saja. Hanya sekedar pelayanan saja. Tetapi untuk menyerahkan hidup sesungguhnya kepada Tuhan itu belum ada. Jadi artinya apa? Mengasihi Tuhan itu terutama adalah hidup ini untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi itu yang terpenting, bukan hanya sebagai kontribusi saja. Hanya berkontribusi untuk pelayanan, hanya berkontribusi untuk kegiatan ini dan itu dalam gereja, di dalam pelayanan apa saja. Tetapi menyerahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan sesungguhnya itu belum ada. Makanya tadi Markus sebenarnya berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Artinya tidak ada yang tersisa. Semua lakukan untuk Tuhan. Ya. Yang kedua, bahwa mengasihi Tuhan itu tidak tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Mengasihi Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Tadi Saudari Irma sudah menjelaskan bahwa karena pekerjaan. Karena pekerjaan saya sulit untuk untuk datang beribadah, datang bersekutu. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena gereja hanya sebagai tempat persekutuan. Gereja hanya sebagai tempat perkumpulan saja. Tetapi bagaimana hati ini? Ya, bukankah hidup ini sebagai tempat Allah berdiam dalam kehidupan kita? Jadi kembali bahwa pusat segala sesuatu di dalam hidup ini adalah hati kita. Bagaimana hati kita kepada Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Jadi mengasihi Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika keadaan sudah mulai terjepit, ya, baru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika ya puasanya, ya puasa 1 kali seminggu, akan 2 kali seminggu puasanya, karena kondisi harus memaksa melakukan itu. Ya. Berdoa tiap pagi jam 4 sudah bangun karena situasi memaksa dia seperti itu. Ya. Tetapi yang sesungguhnya mengasihi Tuhan itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Yang kedua, bahwa supaya kita tidak hilang pada kasih mula-mula itu atau pudarnya kasih mula-mula, kita harus menyadari bahwa kita ini sebenarnya orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan,
orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, tidak mudah bagi kita untuk melupakan Tuhan dalam setiap perilaku kita. Tidak mudah bagi kita untuk berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik bagi saya. Tapi kita berkata bahwa Tuhan, terima kasih, Engkau adalah Allah yang memberkati saya, yang sudah membebaskan saya. Jadi saudara yang terkasih, saya rasa renungan tidak saya lanjutkan begitu banyak lagi, ya, karena masih banyak seharusnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita pada malam hari ini, ingat kembali bagaimana cinta atau kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Saya sudah sampaikan tadi, jatuh cinta kepada Tuhan bagaikan seorang laki-laki yang sudah jatuh cinta kepada wanitanya, atau sebaliknya, ya. Wanita sedang jatuh cinta kepada laki-laki, dia menggunakan seluruh perasaannya, seluruh ya kehidupannya untuk berjuang, untuk mempertahankan cintanya. Jadi malam hari ini silakan teman-teman sekalian mengingat memori kembali. Tahun berapa, kapan engkau menerima Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu? Bagaimana cinta mula-mulamu kepada Tuhan? Saya juga koreksi hidup saya akan melihat hidup saya. Bagaimana kesetiaan saya sebelumnya, bagaimana kesungguh-sungguhan saya sebelumnya kepada Tuhan, baik itu di dalam pelayanan, membaca Alkitab, ya, dan lain sebagainya. Sebagai koreksi untuk kita pada malam hari ini, supaya kita tidak nanti ketika kita sudah dalam perjalanannya muncul kekecewaan karena kita tidak sesuai dengan harapan kita, atau ya karena sakit hati dan lain sebagainya, kita mudah untuk meninggalkan Tuhan. Dan apalagi sekarang teman-teman sekalian, ya katanya saya nggak tahu, mungkin ada benarnya bahwa dunia ini adalah di genggaman kita. Dunia ini sudah di genggaman kita. Jadi apapun yang kita pengen tahu di dunia ini, ya tinggal tekan ini, semua ada di sini. Dan pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sangat besar sekali pengaruhnya bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang justru menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus kuat kokoh di dalam iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Ingat kasih mula-mulamu pernah engkau janjikan kepada Tuhan. Jangan sampai melupakan Tuhan karena situasi dan kondisi dan lain sebagainya. Tapi setialah kepada Tuhan, karena di sanalah ada proses yang harus kita lewati sehingga kita sampai kepada kesempurnaan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, karena sudah waktunya terlalu lama, jadi masih ada 1 poin lagi, tapi cukup 2 poin aja malam hari ini. Tapi biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua untuk terus mematapkan kembali bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Bagi yang sudah punya pasangan, bagi yang sudah punya calon dan lain sebagainya, jangan sampai pudarlah kasih itu, cinta itu. Ya. Jangan sampai pudar kasih itu hanya oleh karena harapan tadi, kamu sudah berharap bahwa dia akan menjadi nanti, kamu sudah berharap bahwa tiap malam dia chat saya, tiap malam dia WA saya, ternyata dia sibuk kerja. Akhirnya kamu kecewa dan berkata bahwa wah ini bukan dari Tuhan ini. Saya sudah berdoa dan tidak dijawab oleh Tuhan, ternyata dia bukan jodoh saya. Ujung-ujungnya apa? Kita menyalahkan Tuhan. Ya. Ya. Karena kenapa tadi? Karena kita sudah berdoa, Tuhan kirimkan aku jodoh yang baik, yang sesuai dengan harapan saya. Tuhan sudah kirimkanlah. Tetapi dalam perjalanannya kamu berharap bahwa dia akan ngechat kamu tiap malam, ya toh, WA atau video call dan lain sebagainya. Tapi karena kesibukannya dia, atau mungkin karena pekerjaannya dia, akhirnya dia nggak ngechat kamu. Dan akhirnya kamu berkata bahwa Tuhan,
ini rasanya bukan 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 dia lah ini. Ya. Nah, akhirnya teman-teman sekalian itulah makanya saya harus bilang bahwa cinta yang lebih utama itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Matius pasal 6 kalau nggak salah ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, ya. Kerajaan dan kebenarannya itu yang terutama. Maka semuanya itu termasuk tadi jodoh, termasuk tadi pekerjaan, termasuk keluarga, termasuk teman itu akan ditambahkan kepada. Jadi yang pertama adalah kerajaan Tuhan, tapi harus benar. Jangan juga mencari kerajaan Allah tetapi dengan cara-cara yang tidak benar. Itu saja renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar bersama. Kiranya akan menguatkan iman kami untuk semakin teguh di dalam iman kami kepada Engkau. Ingatkan kami Tuhan tentang kasih mula-mula yang pernah kami tumbuh kembangkan dalam setiap kehidupan kami ketika kami percaya kepada Engkau. Tuhan tolong tumbuhkanlah iman itu kepada kami sehingga tidak pudar, sehingga kami benar-benar Engkau temukan kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan Engkau akan memanggil kami hamba yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Oke, selanjutnya gimana ini Bang Tri? Eh, Mungkin mungkin ya silakan silakan. mungkin kita doa berantai aja Bang Fisep. Mungkin pimpin pokok doa satu-satu siapa yang pokok Oh doa ya, ini. Kita berdoa berantai aja. oke. Apa yang perlu kita doakan ini? Mungkin dari yang apa namanya Pak Pembina yang sedang sakit kepala ya, itu Iya lagi kurang enak badan. kurang enak Terus badan. Tapi kemarin sih dia bilang kemarin ya atau tadi ya, kemarin kemarin katanya ya. kemarin. Sakit kepala. Jadi Hmm. mungkin kita doakan. Sama itu eh si Seindah tadi ada di grup itu di Oh iya tadi yang apa tadi seindah ya? apa namanya pemulihan neneknya sama mamanya juga di kampung sakit dan juga kebutuhan untuk perkuliahan. Itu lagi sebenarnya Bang Mesti tadi itu mamanya lagi sakit. Bang Mesti kita juga berdoa untuk mamanya juga lagi sakit. Mungkin itu aja yang terlintas. Oke. Ya, sorry sorry, saya bukan bukan di sini ya. Saya ya. Mungkin itu aja dari yang saya terlintas dulu Pak Ketua. Arti seindah mamanya sakit, terus apa lagi nih? Pemulihan neneknya juga Pemulihan neneknya, dan kebutuhan kuliah. kebutuhan. Tadi Bang Mesti apa ya? Bang Mesti juga mamanya sakit. Mama sakit. Apalagi tuh? Mungkin Siapa lagi? dari teman-teman yang lain mungkin. Oke, silakan teman-teman yang lain dari Saudari Irman apa? Ada yang kita doakan? Di sini berisik. Kenapa? Ya, ya untuk mungkin untuk masa depan kita semua. Oke. Terus minta dukungan doa dari teman-teman juga. Semalam dengar ada kabar dari orang Ade. Kebetulan kan Ade dia sedang kuliah di Medan, namun dia mengikuti kemarin kampus Merdeka dan puji Tuhan dia menang dan dia sekarang ditugaskan di daerah terpencil sekitar 13 jam dari Medan. Namun semalam kami dapat kabar kalau di apa ya di daerah mereka itu ada 3 cowok laki-laki nekat semalam pecahin kaca yang mereka
tinggalkan di situ dan takutnya mereka akan merajalela karena di rumah itu ada 5 perempuan yang sedang bertugas di sana sih Bang. Jadi orang ada juga khawatir dan takut karena kondisi di sana kayak tidak aman bagi mereka. Apalagi kan di sana mereka tidak kenal siapa-siapa dan bahasa juga mereka tidak tahu karena di daerah terpencil itu mereka pakai bahasa Batak ya. Jadi mereka dia nggak tahu. Jadi semalam itu memang sih udah diketahui yang 3 orang ini cowok, tapi mereka masih belum tahu sebab mereka apa sampai bertindak seperti itu, memecahkan rumah yang mereka tinggalkan sekarang. Itu sih Bang, dukungan ya, semoga mereka baik-baik saja. Oke, dari Ellen. Oh ya, belum buka. Maaf. Oke, shalom. Halo. Nuga Katrimani, Mbak Ila. Ya, yang menjadi pergumulan saya itu buat kita semua, dukung saya dalam doa biar Tuhan memberikan saya kekuatan, memberikan saya hikmat untuk menghadapi yang akan terjadi, biar yang terjadi itu yang tidak diinginkan gitu. Karena Ini tentang apa ini? Tentang apa ini? Ya hari-hari ke depan pasti ada, mungkin nanti ada yang memang problem ini Ellen khawatirnya takut terjadi dan semoga tidak terjadi. Di dalam dukung saya dalam doa biar tidak terjadi karena sudah terjadi kian 2018 kemarin ya hal yang seperti itu. Jadi aku nggak mau lagi terjadi kedua kalinya. Saya trauma kedua kalinya, saya tidak mau lagi. Dan terus biarlah Tuhan juga memimpin saya ketika bulan 3 dan bulan 4 ini tidak terjadi hal yang sama di tahun 2018 itu berarti mana ya, saya seperti firman Tuhan tadi berkata manusia mula-mula gitu. Memang saat-saat ini saya menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena dalam secara logika manusia begini, semakin saya mengikut Tuhan kok semakin banyak tantangan yang saya hadapi. Saya seperti ini, masih seperti ini, kok seperti ini yang saya hadapi gitu. Ibaratnya gimana ya, memang masalah itu sebenarnya yang membuat rumit itu kita sendiri gitu. Tapi rumitnya gini, bagaimana cara solusinya gitu. Karena setiap problem itu kita mau hadapi sendiri tanpa orang lain gitu. Soalnya kalau ada problem secara pribadi saya itu nggak mau ikut campur dengan keluarga. Jujur saya nggak mau kasih tahu keluarga kalau ada masalah pribadi saya atau apa. Dan bukan berarti ini masalah perasaan sama cowok, nggak, itu 100% nggak ada. Saya pikirkan tentang masa depan untuk menikah, untuk apa saya nggak, untuk pacaran saya nggak memikirkan itu. Yang saya pikirkan saat ini, yang saya sangat butuh doa di bulan 3 dan bulan 4 ini, semoga trauma yang udah terjadi itu tidak terjadi kedua kalinya. Soalnya ketika terjadi itu kedua kalinya rasanya ingin ingin berakhir sudahlah semuanya gitu. Soalnya sakit. Memang sih sakitnya gitu gini. Tidak mana bilangnya, tidak tersurat tapi tersirat, ibaratnya seperti itu sakitnya. Jadi memang tidak terluka dalam diri kita tapi hati kita yang terluka. Jadi kayak mana ya, kalau hati Sakitnya itu tuh di sini ya. apa Sakitnya tuh di sini. Iya iya, oke oke, lanjut. kayak mana ya, menghadapi satu problem itu mana bilangnya ya, ampun, sangat bagi saya sangat susah gitu. Soalnya
di sisi lain saya memikirkan begini, saya sedang begini, saya sedang mau berjuang, di sisi lain saya seperti ini, di sisi lain begini dan begini. Jadi jujur saat ini pikiran saya itu udah nggak tahu kemana arahnya. Soalnya saya mau fokus untuk ini juga sedang mengejar saya diharuskan seperti ini gitu. Jadi biarlah Tuhan memimpin saya, biar saya kuat gitu. Bukan hanya kuat, biar Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan. Soalnya Ellen sudah di fase udah di fase Tuhan sebenarnya sudah nyerah ya, nyerah, jujur nyerah, sudah ada di fase nyerah. Cuman aku mau di titik terakhirnya itu Tuhan jauhkan saya dari problem itu. Nah, problem itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Jadi saya minta dukungan doa dari teman-teman. Intinya Tuhan tidak dipermalukan lewat diri saya, itu adalah problemnya, tidak masalah dengan itu. Jadi itu saja, terima kasih. Shalom. Oke, baik, terima kasih Helen. Tadi pokok doanya yang saya catat di sini karena tadi bersifat pribadi, jadi saya tidak bisa tahu masalahnya apa. Tapi yang saya catat di sini bahwa mohon dukungan doa dalam menghadapi yang sedang dikhawatirkan, supaya Tuhan memimpin dan memberikan solusi yang terbaik untuk menghadapinya. Jadi itu ya. Oke, kita akan berdoa secara berantai. Ini pertama tadi berdoa untuk Seindah tadi, mamanya sakit, orang tua sakit, pemulihan dan juga kebutuhan. Dan yang kedua tadi ada Mesti mengenai orang tua juga sakit. Saya akan berdoa untuk ini. Yang kedua ini nanti permohonan doa dari siapa nih tadi ya, saudari Irman, bisa siapa namanya, Ellen bisa berdoa untuk saudari Irma tadi masa depan dan adik yang lagi bertugas, dan nanti Irman berdoa untuk Ellen juga ya, tadi yang sudah saya baca tadi ya. Jadi sama-sama mendukung dalam doa, terutama tadi pergumulan daripada saudara kita Ellen ya. Oke, kita akan mulai doa. Nanti saya akan berdoa pertama, nanti baru yang kedua Bang Triyama. Ya betul ya, Triyama tadi ya, atau Bang Triyama tadi nggak ada yang dapat, nggak dapat jatah ya. Gini aja Pak Ketua. Gini aja Pak Ketua. Gimana Oh gimana. ini apa namanya? Kak Ellen berdoa untuk Kak Irman. Kak Ya, Irman berdoa untuk Kak Ellen. Nanti saya tutup dengan doa. oke. Berarti satu yang pertama ya. Oke, baik. Mari sama-sama berdoa. Kita akan mulai. Bapa dalam surga, terima kasih malam hari ini. Kembali kami menghadap tahta kehadirat-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tidak pernah berubah, kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, malam hari ini kami berdoa khusus buat saudari, orang tua dari saudari Seindah yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, tolong Engkau sembuhkan penyakit yang sedang dialami orang tua saat ini di kampung. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, dan juga kepada saudari Seindah Tuhan dalam perkuliahannya saat ini. Segala kebutuhan yang dia butuhkan Tuhan tolong, dan dimanapun dia berada saat ini, kasih memberkati dia dan menolong dia, menyertai dia ya Tuhan. Berikan kekuatan senantiasa Tuhan, iman kepada saudara Seindah dimanapun dia berada, untuk mendukung orang tua yang sedang sakit di Pulau Nia saat ini atau dimanapun Tuhan. Berikan juga iman yang kuat kepada orang tuanya yang sedang dalam pemulihan saat ini Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan, kami yakin itu. Engkau akan memberkati orang tua daripada saudara Seindah. Juga mardoa malam hari ini Bapa dalam surga untuk mama daripada saudara Mesti yang juga sedang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong pulihkan. Engkau akan memakai segala obat-obatan yang dikonsumsi atau perawat atau siapapun Tuhan yang akan mengurus
orang tua dari saudara Mesti. Tuhan tolong Engkau juga memberkati, berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Segala kekhawatiran, segala ketakutan Engkau jauhkan di dalam kehidupan orang tua daripada saudara kami Mesti ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah yang menjadi doa pergumulan kami pada malam hari ini. Kembali kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Silakan Saudari Irma. Buka kameranya dulu ya. Buka kameranya, buka audionya. Silakan berdoa untuk Saudari Ellen tadi. Iya, sorry Bang, sorry ya. Aku nggak ngelek jaringanku. Ya. Makanya saya Iya, sorry apa. ya, sorry. Aku betul-betul. Oke Bang, oke. Baik, mari kita lanjut. Ya Bapa, ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana di sepanjang hari ini Tuhan, Engkau telah menolong dan memberkati kami Tuhan. Engkau telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa itu semua di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, sebelum kami menunaikan doa-doa yang kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan Yesus, terlebih dahulu Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami sujud Tuhan dengan penuh penyesalan kami Tuhan Yesus. Kami adalah manusia berdosa, manusia yang hina, manusia yang telah melakukan segala yang tidak berkehendak di hadapan-Mu Tuhan Yesus, baik itu dalam tutur kata, sikap, perbuatan, pikiran maupun isi hati kami Tuhan Yesus, baik pribadi maupun lepas pribadi Tuhan Yesus, baik kami sengajai maupun tidak sengajai Tuhan Yesus. Ampunilah bagi kami Tuhan, layakkanlah kami, sucikanlah kami Tuhan Yesus, pulihkanlah kami dalam keadaan kami Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah doa yang kami panjatkan pada malam hari ini, khususnya buat saudari kami Kak Ellen Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang sedang ia pergumulkan pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan problem apa yang ia hadapi pada malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau dan dia yang tahu Tuhan yang menjadi problemnya dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami hanya Tuhan membantu dalam doa Tuhan Yesus. Kami hanya memohon kepadamu ya Tuhan. Apapun yang saudari kami ini hadapi Tuhan Yesus, apapun pergumulannya Tuhan, apapun permasalahannya Tuhan, apapun yang menjadi titik terendahnya Pak Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau yang nyatakan kuasa-Mu kepadanya Tuhan Yesus, Engkau nyatakan segala mujizat kepadanya Tuhan, Engkau berikan dia kekuatan Tuhan, Engkau berikan dia harapan kembali Tuhan untuk terus percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan bercampur tangan Tuhan dalam segala problemanya, Engkau akan bercampur tangan Tuhan dalam menyelesaikan segala masalah-masalah yang ia hadapi saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan membukakan jalan keluar kepada saudari kami ini Tuhan Yesus, dan Engkau akan menyatakannya atas mujizatnya kepadamu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan saudari kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terus menopangnya, Tuhan yang terus menguatkannya Tuhan Yesus, dan berikan ia hati yang sabar, hati yang penuh dengan ketulusan Tuhan, dan segala problema yang ia hadapi Tuhan Yesus, biarlah ia menjalaninya dengan ikhlas dan terus mengharapkan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kembali kami serahkan kehidupan saudari kami ini ya Tuhan, dan hanya Engkau kembali Tuhan yang tahu yang menjadi problemanya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu kepadanya Tuhan Yesus. Engkau akan terus menolongnya Tuhan Yesus, sertai langkahnya dimanapun yang berada saat ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jika ia akan kehilangan harapannya Tuhan, jika ia ingin menyerah Tuhan, titik terendahnya saat ini Tuhan Yesus, kami mohon hadirat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengahnya Tuhan, Engkau yang berkata-kata kepadanya Tuhan Yesus, dan Engkau yang memberikan ia kuat Tuhan,
kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau angkatlah segala problemanya, masalahnya yang dia hadapi saat ini Tuhan Yesus. Baik itu dalam hubungannya Tuhan, baik itu dalam keluarga maupun tekanan lingkungannya, lingkungan kerja maupun lingkungan perkuliahannya Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan yang mengangkat semua bebannya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami tidak memohon permudahkanlah segala masalahnya Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, Engkau kuatkan bahu hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kiranya ia mampu menanggung semuanya Tuhan bersama Tuhan. Kiranya ia mampu Tuhan menjalani dengan ikhlas bersama dengan Tuhan. Kiranya ia mampu Tuhan melewati semua proses yang ia hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa mujizat-Mu akan nyata bagi saudari kami Ellen. Kuasa-Mu Tuhan akan nyata bagi saudari kami Ellen Tuhan Yesus. Mungkin sekarang ini Tuhan Yesus, tapi Tuhan akan menjawab segala doa-doanya Tuhan di waktu yang tepat, di hari yang tepat Tuhan Yesus, dan Engkau akan menyatakan mujizat-Mu kepadanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami memohon, ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah baik itu yang dilakukan oleh saudari kami ya Tuhan Yesus, dan kiranya janganlah menjadi penghalang, penghambat berkat programmu di dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Engkau berikan dia hati yang lapang, hati yang gembira ya Tuhan Yesus di saat ia menghadapi segala problemanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami yang dapat kami panjatkan Tuhan. Janganlah kehendak kami yang terjadi Tuhan Yesus, tetapi biarlah yang terjadi di dalam kehidupan saudari kami Ellen khususnya Tuhan yang Tuhan kehendaki yang terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami memohon dengan ketulusan hati kami yang terdalam. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ellen berdoa. Tuh. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan, di mana kasih setia Tuhan telah menghimpunkan kami di tempat ini, biarpun lewat sentuhan saudara-saudari kami percaya Tuhan bahwa itu semua karena kuasa daripada Tuhan, menimbulkan hati kami untuk bersekutu kepada malam hari ini lewat komunitas SBK. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini kuasa-Mu dan mujizat-Mu lewat kesaksian kehidupan kami percaya bahwa Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami naikkan bersyafaat kami kepada-Mu, pergumulan hati kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, rumah hati ini adalah rumah ibadat Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kumpulkanlah kami dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara kami Irman Duru. Kami percaya Tuhan segala pergumulannya dan pergumulan saudaranya yang Kau telah utus di kota terpencil Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan daripada Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati saudara-saudaranya. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu yang kudus melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan kecelakaan dan maut, bahkan yang memisahkan kehidupan mereka daripada Tuhan. Kau jauhkan daripada mereka Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu itu hadir di tengah-tengah orang yang berluka kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kehidupan mereka. Dan hingga esok hari Tuhan, saudara dari saudara kami Dharma ini Tuhan, kami dengarkan kabar daripada mereka bahwa Tuhan telah memimpin mereka, bahwa Tuhan telah melindungi mereka dengan penuh sukacita. Sehingga esok hari Tuhan kami mendapatkan kabar yang penuh gembira bahwa mereka terlindungi karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya juga bahwa kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau berkati kami Tuhan, dan di setiap pergumulan kami, Engkau menjadi jawaban Tuhan. Karena kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah di balik semua kehidupan kami. Engkau tak membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan dalam hidup kami adalah hampa dalam segala kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami lewat pekerjaan kami, perjalanan dan perjuangan kami. Kami percaya Tuhan bahwa serta pada Tuhan memberkati kami. Kami percaya juga Tuhan, saudara kami Irma ke depan Engkau berkati Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini melangkah Engkau berkati. Biarlah setiap langkah hamba-Mu ini Engkau pimpin dengan penuh kasih setia-Mu. Dan juga saudara-saudaranya Tuhan Engkau pimpin dan Engkau perjuangkan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami ini kehendak Bapa yang besar dan bukan kehendak kami yang menjadi. Karena kami percaya bahwa Tuhan ada di balik semua kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bang Tri untuk menutup kita dalam doa semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang kami kenal dan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan junjungan kami yang ilahi. Pada saat ini ya Tuhan, kami sudah menaikkan setiap doa pergumulan kami, doa-doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, janganlah menjadi kehendak kami, tetapi melainkan kehendak Tuhan atas setiap doa-doa kami. Kami menanti jawaban, kami menanti mukjizat yang dari Engkau ya Tuhan, dalam setiap doa-doa yang sudah kami naikkan pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami mengingat Pak Pembina kami, Bang Hizkia yang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap obat-obat yang diminum. Kiranya menjadi kesembuhan bagi Pak Pembina kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati setiap pelayanan yang sedang Dia lakukan saat ini. Biarkan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga secara khusus kepada para pengurus komunitas SBK ini. Kiranya apa pelayanan-pelayanan yang sudah ada saat ini, kegiatan-kegiatan pelayanan di dalam Engkau memberkati ya Tuhan para pengurus. Kiranya semuanya dapat menjadi berkat dan berdampak di tengah-tengah teman-teman atau di tempat pelayanan masing-masing mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga secara khusus berdoa buat saudari Kadestin yang saat ini juga pelayanan PAUD yang ada di Lahewa. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati perjalanan proses PAUD ini. Kami bersyukur mungkin sudah 1 tahun PAUD ini berdiri dan itu semua karena kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk PAUD yang sudah didirikan oleh saudari Destin ini ya Tuhan. Kiranya saudari Destin Kau berkati secara luar biasa yang memimpin PAUD ini ya Tuhan. Dan juga guru-guru yang lain yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan berkati. Segala kekurangan kami yakin dan percaya Tuhan cukupkan baik dalam segi fisik, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, dan juga keuangan-keuangan yang dibutuhkan. Tuhan mencukupkan. Kau mengirimkan orang-orang yang memberikan kasih sayang-Mu untuk berkembangnya PAUD yang didirikan oleh saudara Desti ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan segala kebaikan-Mu, mereka sudah melewati 1 tahun untuk mendirikan PAUD ini. Dan kiranya berkah-Mu selalu melimpah untuk PAUD yang sudah didirikan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang ada di komunitas OSBK ini, baik yang sudah join malam hari ini maupun yang belum join. Engkau terus memberkati kami, Engkau terus menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami. Berkati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan juga setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya kami bisa melakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang sudah kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Sebelum kami meminta, Tuhan sudah tahu. Dan kiranya Tuhan yang kami imani sebagai sumber pengharapan kami hanya bersumber di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dalam setiap doa-doa kami.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke, pengumuman di tetap ibadah kita seperti biasa. Nanti flyernya akan dibagikan kepada kita semua. Jadi itu saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Langsung doa penutup Oh, udah penutup, masih ada 2 penutupnya. sama doa berkat. Saya kira sudah selesai. Oke lah, kita mengakhiri ya. Tuhan, terima kasih kami sudah mengakhiri sebentar lagi semua persekutuan kami malam hari ini. Segala puji-pujian, segala doa, permohonan kami kembalikan kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kami masing-masing. Tuhan, peristirahatan kami malam hari ini, dimanapun kami berada, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan juga kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan, kiranya penyertaan-Mu senantiasa ada berserta dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.